إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang pada kesempatan kali ini kita dimudahkan untuk hadir dalam rangka menuntut ilmu. Maka ana mengingatkan diri pribadi dan antum semuanya yang hadir, mari kita luruskan niat kita karena Allah, karena dengan lurusnya niat mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kelak menjadi ilmu yang berkah, bisa kita amalkan bukan hanya sebagai pengetahuan saja, tapi ilmu yang benar-benar bermanfaat, terkhusus di dunia ini yang kelak kita bisa mengambil faedahnya di akhirat. Dan insya Allah kitab yang akan kita bacakan yaitu kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Dr. Abdul Azim bin Badawi. Kalau lihat dari apa ya namanya ya, lihat dari bentuknya tebal banget ya. Ini biasanya kalau udah yang tebal-tebal gini langsung mikirnya selesai nggak ya, gitu. Makanya kita rubah cara berpikirnya. Kan dalam kitab fikih itu nanti banyak bab. Minimalnya kita selesaikan bab tentang atau kitab taharah aja dulu gitu. Kalau nanti masih ada waktu bersama, lanjutin ke dalam kitab sholat gitu. Jadi jangan mikir tebalnya dulu jangan. Karena nanti banyak bab atau kitab. Namun sebagaimana pepatah atau nasihat para ulama kita atau asatidah kita, kalau kita membaca sebuah kitab itu jangan lupa membaca muqaddimahnya. Buku yang anak pegang ya, buku yang anak pegang ini ternyata sudah cetakan ketiga ya. Jadi yang anak pegang sekarang ini dengan bentuknya seperti ini, ini cetakan ketiga. Berarti beliau di sini ana lihat ada 3 muqaddimah, dan yang paling panjang malah muqaddimah yang pertama. Ya. Jadi kita bacakan dulu muqaddimah yang ketiga karena yang paling pendek. Ya. Di halaman 5 kalau adem bawa kitabnya. Dan ana di sini hanya bacain aja ya sama terjemahin. Nanti kalau ada ilmu tambahan ya disampaikan, kalau tidak mohon maaf karena keterbatasan ilmu. Ya, di halaman 5 setelah penulis memuji Allah, lalu beliau mengatakan wa ba'du, tidak semuanya ya, yang ana anggap penting saja. Hadhihi hiya tab'atu tsalitsatu. Oh, iya. Ini katanya cetakan ketiga untuk kitabku yang bernama Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Uqaddimuha lil alamil islami. Beliau sajikan kitab ini katanya untuk alam yang di sana ada kaum musliminnya, umum siapapun.
wa qad zawwadtu fiha fusulan wa abwaban wa masaila mutafarriqah. Dan di jilid ketiga ini aku tambahkan di dalamnya beberapa fasal, beberapa bab ataupun masalah-masalah yang lain. Yajiduhal qari'ul karimu fi amakinihal la'iqah. Kita nih yang akan membacanya insya Allah akan mendapatinya di tempat-tempat yang pas lah gitu. Wa arjullaha ta'ala an yanfa'ani bihadzal kitabi fid dunya wal akhirah. Kata penulis, aku berharap kepada Allah agar bisa bermanfaat untuk diriku dari kitab ini baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Dan memang kita pun harus demikian ya. Kita belajar pun berharapnya kepada Allah agar kita bermanfaat di dunia ini ataupun di akhirat kelak, ilmu yang kita dapatkan nanti. Makanya tolong selalu luruskan niat karena Allah, bukan karena faktor apapun. Karena biasanya penuntut ilmu itu berbeda niatnya. Ada yang karena nggak enak diajakin terus ya, atau nggak enak karena jadi panitia ya nggak, iya, atau nggak enak orangnya baik sama kita. Banyak faktor nanti. Atau lumayan di sini mah nanti ada jamuan ya. Ini yang harus kita luruskan. Wa an yanfa'a bihi nasyirahu wa qura'ahu wa darisihi wa mudarrisihi wa nadhirina fihi. Dan mudah-mudahan bermanfaat dengan kitab ini, yang melebarkan, meluaskan kitab ini ataupun yang membacanya, yang mempelajarinya, yang mengajarkannya gitu. Jadi Masya Allah ya, penulis mendoakan kita juga. Mudah-mudahan ya, dengan demikian kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan nanti. Ini mukadimah yang ketiga. Mukadimah yang kedua, ana langsung ke amma ba'du aja, karena awal-awal biasanya hamdalah, memuji Allah, bersalawat kepada Rasulnya. Amma ba'du halaman 17 yang bawa kitabnya. Fa inna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil haqqi. Ini mukadimah yang kedua nih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan dengan agama yang hak. Jangan lupa ya, meskipun ini pelajaran fikih, tapi berupayalah agar kita sampai ke dalam dalilnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin saja ya ada sebagian kitab fikih yang hanya menyebutkan hukum saja, bisa jadi tidak menyebutkan langsung dalilnya. Entah karena penulisnya menganggap ini untuk pemula, entah ini hanya untuk memudahkan, kita belum tahu niatannya. Tapi kita berharap ketika kita belajar fikih pun usahakan dengan dalilnya. Karena dalil itulah yang membuat kita nanti kuat berhujjah. Minimalnya mantaplah dalam beramal. Tidak tergeserkan meskipun kebanyakan orang menyelisihi kita. Dan nikmatnya ini ketika kita tahu dalilnya kan tidak mesti harus hafal. Yang penting kita sudah pernah tahu bahwa yang kita lakukan sekarang ini, yang kita amalkan sekarang ini ada hujjahnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah kalau itu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itu adalah huda. Itu adalah petunjuk yang harus kita ikuti. Dan itu adalah agama yang benar. Liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Yang tujuannya Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa agama yang mulia ini
untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke dalam cahaya. Jadi gini ya, kalau kita lihat dari teks ini, kalau antum belajar, semakin kesini semakin terasa mudah, bukan semakin bingung. Itu antum belajarnya benar. Karena tujuan belajar itu, kata beliau diantaranya kata beliau, artinya bisa jadi banyak ulama yang sepakat. Itu katanya mengeluarkan kita yang tadinya kebingungan, yang tadinya kita masih tidak tahu, tidak ngerti dan seterusnya, tiba-tiba sekarang begini ya. Meskipun orang-orang bilang gitu. Karena tujuan belajar itu bukan semakin bingung ya. Tujuan belajar itu akan semakin jelas. Mungkin kalau awal-awal iya pasti. Apalagi ditakdirkan di tempat ini saja ustadznya beda-beda. Kan ustadz nggak bisa callingan kan ya. Setiap ustadz itu punya pengetahuan masing-masing tergantung daya bacanya mereka. Di satu tempat saja berbeda misalkan. Antum jangan bingung dan langsung jangan mengatakan kumahnya ustadznya beda kabeh gitu. Jangan begitu juga. Kumpulkan aja dulu ilmunya. Nanti barulah terlihat gamblang. Oh, ternyata yang ini. Kenapa? Karena ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf itu pasti tidak lepas dari dalil. Karena itu ciri khas mereka. Ya kalau kita beragama tidak pakai dalil, kita ngikutin siapa? Kan gitu nantinya. Sedangkan kita ini harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa anzala alaihi alkitab wal hikmata wa hiya sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad ini alkitab, maksudnya Al-Qur'an, wal hikmah, maksudnya as-sunnah. Wa amarhu bittiba'i ma unzila alaihi, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah tadi. Wal i'radi an ghairihi. Kalimat ini ya yang nanti kita mungkin bisa jadi akan diulang-ulang. Kalimat wal i'radi an ghairihi, kalau suatu saat kita ngumpulin pendapat, namanya juga belajar fikih masalah ini. Kalau suatu saat kita ngumpulin pendapat-pendapat, tiba-tiba ada di antara pendapat yang nggak pakai dalil, lalu yang lainnya pakai dalil, maka kalau menurut saya di sini yang nggak pakai dalil jangan dipakai dulu, gitu maksudnya. Karena yang harus kita ikutin tuh yang mereka membawakan dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi. Kita dituntut ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngikutin apanya? Ngikutin yang dibawanya, yaitu Al-Quran sama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang berpendapat tidak sesuai dengan yang dibawa oleh Rasul, nggak perlu diikutin, gitu ya. Ini dalilnya dalam surat Al-An'am ayat 106. Ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah olehmu ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Kalimatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus selalu mengikuti apa yang diwahyukan kepada Rasul, yaitu Al-Qur'an dan sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Terus langsung ke bawah saja. Wa qala Ibnu Abbas. Ini dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan sampai ada di antara kita ketika berbicara itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Ini teh peringatan buat kita bersama ketika baru mulai ngaji, jangan banyak pengen tampil dulu. Ini teh peringatan buat kita, kalau belum tahu yakin ilmunya, maka jangan sampai banyak berbicara dulu. Kenapa? Kita belum tahu apakah permasalahan itu masih luas ataukah tidak. Ya,
Apalagi ini ngomongin dunia fikih ya, dunia yang sangat luas. Hati-hati loh, kita sudah diingatkan nggak boleh kita berkata yang perkataan kita menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi Sunnah. Nah, maka yang paling bagus bagi kita nih para pemula, kalau ditanya sesuatu maka sandarkanlah apa yang sudah kita pelajari. Tapi yang lebih gampang, anak nggak ngerti masalah gini mah, tanyakan aja langsung ke ustadz kita. Ini lebih nikmat ya daripada nanti ujung-ujungnya ngobrol panjang lebar ditambahin apa? Kayaknya menurut anak ini sudah mulai jauh nantinya. Nah, maka ingat perkataan Ibnu Abbas ini, jangan sampai ya perkataan kita nanti itu malah menyelisihi kitab dan sunnah. Wa qad ja'alallahu an-nasa qismaini. Kalau kata penulis di sini, Allah menjadikan manusia itu katanya ada dua bagian. Yang pertama alim, orang yang berilmu, yang kedua ammi, orang yang awam. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mah tiga manusia itu. Ada orang awam, ada thalibul ilmi, ada alim. Kalau kata beliau mah dua. Orang berilmu, orang awam. Nah, kita posisi di mana? Pasti bilangnya awam ya. Karena kalau menuntut ilmu mah ada khusus kitab penuntut ilmunya yang biasa dikenal oleh para penuntut ilmu dengan kitab-kitab alat gitu. Nah, kita makan ini mah hanya pengajian umum. Berarti kita posisikan diri kita sebagai ami kalau menurut Syekh ya. Wa amaral akharina an yas'alul awwalin. Apa sih tugas orang awam itu? Tugas orang awam itu bertanya kepada ahli ilmu. Ana ngajak ya diri ana pribadi dan antum semuanya, ketika kita nggak ngerti itu jangan dahulukan akal ya. Kalau itu berhubungan dengan amalan, maka bersabar dulu sampai antum bertemu dengan ahlinya. Tanyakan kepada mereka. Ingat ya ahlinya ya. Jangan pura-pura ahli. Iya. Nah, kita ini ditugaskan untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Makanya sekali lagi, kalau kita lagi berkumpul tiba-tiba ngomongin masalah agama, itu bagusnya yang sudah dibahas saja, tukar ilmu yang kita dapatkan gitu. Ini yang anak pahami begini betul nggak? Yang antum pahami gimana? Disatukan begitu. Itu yang lebih aman ya. Terus kalau nanti ada yang berbeda, apa yang terjadi? Wah, kayaknya kita cukup dulu. Ini perbedaannya agak meruncing nih. Kita tanyakan aja sama ahlinya. Karena dimasukin ke dalam salah satu grup ya, yang Masya Allah diajarkan banyak hal. Ketika ada permasalahan apapun langsung di-cut. Udah, permasalahan ini kita langsung tanyakan aja ke Syekh langsung. Padahal di dalamnya para asatidzah. Begitu. Nah, jadi biasakanlah kalau lagi membahas masalah agama, apalagi tadi ya ditakdirkan agak sedikit beda pemahamannya. Nah, jangan diteruskan, karena kalau diteruskan biasanya yang terjadi apa? Kayaknya nih menurut anak mah gitu ujungnya. Nah, ini yang mengkhawatirkan nanti rusaknya agama kita ini. Tapi yang menarik begini, kita teruskan ya. Ini penting. Fa idza aradul 'ami yunazilatahu 'alal mufti. Kalau suatu saat orang awam tadi menanyakan satu permasalahan moderat lah, ya, yang apa, yang kekinian misalkan ya, tiba-tiba pertanyaannya itu kata orang awam itu, akhrijni an hawaya wa dullani ala tiba'il haq. Bagus kalimatnya ya.
Katanya, keluarkan aku dari hawa nafsu ini dan tunjukkan aku kepada agama yang lurus. Jadi mau nanya teh gitu dulu. Kalau diterjemahkan kita mah, Ustaz, ana minta ilmu yang benar biar nanti hawa nafsu ana ngikutin ilmu. Gitu. Kan bisa jadi ya, ada sebagian orang yang dia sudah punya keinginan, dia sudah punya hukum, hawa nafsunya sudah punya nih. Nah, dia ini bertanyanya nggak gaya begini, tapi dia malah mencari ustadz yang jawabannya kira-kira pas dengan keinginannya. Itu namanya ngikutin hawa nafsu. Kalau ini enggak, katanya keluarkan diriku dari hawa nafsu ini, tunjukkan saja kepada yang hak. Gitu kan, keren ya. Dan kita pun memang harus begitu. Suatu saat, apapun pelajarannya, entah fikih, entah akidah, entah sirah, apapun yang nanti pas dengan kehidupan kita, ternyata berbenturan banget. Kita pengennya ke kanan, dalil pengennya lurus. Nah, ini kita suatu saat diuji itu. Ini kalau lurus, sayang banget nih. Gitu. Nah, nanti di sanalah kita akan bertemu. Kita ini ngikutin hawa nafsu atau ngikutin dalil. Nah, kita udah sepakat tadi bahwa yang harus kita ikutin apa? Kitab sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang mufti tidak boleh ngomong gini, fala yumkinu wal halu hadhihi an yaqula lah. Enggak boleh seorang mufti mengatakan apa? Fi mas'alatika qaulan. Waduh, masalah ente ini ada dua perbedaan. Ada dua hukum. Fakhtar li syahwatika ayyuhuma syi'ta. Karena ada dua hukum, maka antum milih yang mana aja deh yang antum mau. Enggak boleh seorang mufti seperti itu. Enggak boleh orang yang ditanya jawabannya, masalah ente mah ada dua. Ini kan ikhtilaf. Ada dua, antum mau milih yang mana silahkan. Gitu. Apa kata beliau? Fa inna ma'na hadza tahkimul hawa duna syar'i. Kalau seorang ustadz, seorang mufti itu yang ditanya ya, nanti dia akan memberikan fatwa. Seorang ustadz ditanya, tiba-tiba jawabannya tadi, itu katanya sama saja. Fa inna makna hadza, maknanya tahkimul hawa duna syar'i. Itu sama saja memilihkan hawa nafsunya bukan syariat. Apalagi yang kita hadapi orang awam ya. Orang awam itu butuh apa? Butuh jawaban. Jawab langsung aja. Oh, ini yang paling kuat ini, gitu. Jangan diberikan kepada jemaah. Karena jemaah ini nanti malah tambah bingung. Masalah ini ada dua ulama, disebutkan betul ulamanya. Yang ini mengatakan boleh, yang ini tidak. Setelah itu dibiarkan. Silakan nanti mau memilih yang mana, karena dua-duanya ada pendapatnya. Enggak boleh gitu tuh. Kalau kata beliau, karena berarti kita mempersilahkan kepada jemaah untuk ngikutin hawa nafsunya. Tapi berupayalah nanti menjelaskan mana yang sesuai syariat. Dan ini dikutip dalam kitab Al-Muwafaqatu karangan Imam Asy-Syatibi. Wal 'ami innama sa'alahu liyadullahu ala hukmi syar'i. Padahal orang awam itu ketika dia bertanya, murni mereka itu ingin beramal. Maka bagusnya ya langsung aja tunjukkan kepada jawaban yang pasti. Gitu ya. Meskipun ujung-ujungnya kalau dia terus belajar, kok jawaban dulu ustadz itu kurang tepat. Ya, anak ustadznya taunya seperti itu ilmunya. Ya. Setiap tadi ya di awal sudah kita bahas, setiap ustadz itu punya pandangan sesuai dengan kitab yang dia baca. Tapi ketika dia ditanya, jangan bingungkan umat. Jawab dengan yang dia tahu. Begitu.
Ya, tapi dengan dalil tentunya ya. Nah, fakana al-wajibu alaihi an yadhkura lahu ar-rajiha minal qaulaini bidalili. Maka bagi para ustadz atau mufti ketika ditanya yang ditakdirkan di sana ada perbedaan pendapat, dia harus memberikan jawaban kepada orang awam tadi, jawaban yang paling rojih dari perbedaan tersebut. Jangan membiarkan apa tadi? Tenang aja, dalam masalah ini mah ada ikhtilaf, antum tinggal milih mana aja yang antum. Nggak boleh begitu ya. Ya. Kita bacakan lagi. Ini nih, beliau langsung mengatakan wa ta'awunan minni ma'al 'amati wal khassati wa wada'tu hadzal kitab al-wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz muqtasiran fihi 'alal qawli rajih. Suatu saat kita kan nanti masuk ya. Kok kitab ini jarang disebutin khilaf ya? Kok kitab ini kayaknya tidak terlalu lengkap ya? Padahal yang saya pernah dulu pelajari kayaknya dalam permasalahan ini banyak deh. Nah, dijawab oleh beliau di muqaddimahnya. Kitab ini tuh muqtasiran, hanya ringkasan yang di dalamnya perkataan yang rojih saja menurut beliau, yang beliau ambil dari kitab dan sunnah. Gitu ya. Nah, ini di antara kenapa ana milih kitab ini, pertama ya mudah-mudahan gitu ya, bagi kita minimalnya tahu dulu suatu hukum dari ilmu fikih. Udah kita punya pegangan nanti dan punya kitabnya juga kan ya. Iya. Nanti bagusnya mah karena kita mah bacain kitab, bagusnya mah panitia ya fotokopiin kayak misalkan kita masuk nanti kitab Thaharah ya. Kitab Thaharah tuh banyak bab. Ya, banyak bab. Nanti misalkan bab yang pertama babul miyah, itu dulu bagikan. Dan itu gak lama tuh, kan sebulan sekali. Nah, nanti itu udah selesai ya. Panitia siapin lagi. Ya, apa itu? Bab berikutnya. Nah, bab adabul khala di sini. Nah, print, bagikan lagi. Nanti kan kita punya oleh-oleh nanti. Kalau antum nulis itu faidah yang tidak ada di kitab ini saja nanti. Ya. Gitu. Tinggal tulis di pinggirnya nanti di fotokopian ini. Syukur-syukur kalau kitanya tetap ya istiqomah meskipun sebulan sekali, tidak terganggu dengan apapun, antum punya kitabnya. Minimalnya bukan untuk ceramah ya. Minimalnya untuk pegangan pribadi ketika suatu saat kita beramal, kita punya hujjah. Meskipun nanti orang berbeda dengan kita. Gitu ya. Namun tadi sekali lagi, jadi kitab ini tidak terlihat adanya ikhtilaf karena beliau menyajikan kitab ini hanya perkataan yang rajih yang bisa diamalkan langsung oleh orang-orang awam. Gitu. Ya kalau suatu saat pas anak tahu ilmunya tiba-tiba ngasih sebenarnya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Nah karena kita taunya ini yang rajih ya kita di sini saja. Paling gitu paling. Ya. Ya, itu muqaddimah yang kedua. Sekarang muqaddimah yang pertama. Ini juga sama ya, tidak akan dibacakan semuanya. Setelah amma ba'du, antum langsung halaman 19 sekarang yang paling bawah. Wa idza kana aslun najati la yahsulu lil 'abdi illa bi sihhati tauhidi wa salamatih min syawa'ib syirki
fa inna tamaman najati la yahsulu illa bi sihhatil ibadati wa salamatiha min syawa'ibil bid'ati. Nah, kita tahu hukum asalnya kita selamat nanti di akhirat kelak, apakah masuk surga ataukah tidak, yang membuat kita selamat itu ketika tauhid kita lurus, ketika tauhid kita benar. Dan ini pula yang dinasehatkan ketika perpisahan kita ketika belajar di Jakarta ya. Jadi ketika kita mau perpisahan itu, guru-guru kita mengatakan, antum ini baru mau melangkah katanya. Jangan lupa selalu di murojaah pertama kitab tauhid. Karena itu adalah aslun najah. Kalau tauhid kita lurus, itu yang membuat kita selamat kelak di akhirat. Maka jangan pernah bosan bahas kitab tauhid. Bukan berarti kitabnya harus tauhid, bukan. Kan ada kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Maksudnya pembahasan tentang tauhid gitu maksudnya. Dan antum kalau ditakdirkan ya, satu pekan ini hanya 3 waktu antum bisa belajar, tolong yang salah satunya yang antum hadiri harus pelajaran tauhid. Tidak boleh berhenti antum belajar tauhid sampai antum wafat. Meskipun kitabnya tadi tenanan, karena tujuannya untuk menguatkan. Ya. Yang kedua kata beliau itu, kata guru kita, ilmu fikih. Makanya alhamdulillah ana jadi murajaah lagi. Mau tidak mau ya. Gitu, nanti dibaca bareng murajaah lagi. Kenapa? Karena katanya sempurnanya lulus tadi, sempurnanya berhasil tadi, sempurnanya kita bisa masuk surga tuh. Apalagi kalau kita punya tujuan surganya tingkatan yang lebih tinggi, itu kan dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu bagiannya fikih. Makanya belajar fikih itu agar seorang hamba selamat tuh tidak masuk ke dalam bid'ah. Karena masalah fikih biasanya hubungannya dengan bid'ah. Dan kita mudah-mudahan sih jangan sampai fobia ya dengan kalimat bid'ah. Karena ini adalah kalimat syariat. Kalimat yang keluar dari mulutnya mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman paling pelajarannya untuk kita jangan mudah mengeluarkan kalimat ini ketika kita tidak tahu betul ilmunya. Gitu. Karena kita sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini pernah dibahas juga ya dalam Kitabul Adab. Jadi kita tuh nggak boleh menunjuk seseorang dengan ucapan ya kafir. Kita tuh nggak boleh menunjuk seseorang dengan ucapan ya munafik. Kita tuh nggak boleh menunjuk seseorang dengan ya fasik. Kita juga nggak boleh menunjuk seseorang dengan ya ahlul bid'ati. Kalau kita belum tahu keadaannya persis seperti itu. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan kalimat-kalimat ini, dia harus mengetahui dulu apa syarat orang itu dikatakan seperti itu. Apakah ada penghalang yang nggak boleh kita mengatakan seperti itu? Ini pernah kita bahas ya waktu itu. Sudah disampaikan. Nah, makanya kalau kita merasa baru tahu bahwa amalan ini bid'ah, itu bagusnya untuk konsumsi pribadi aja dulu. Kecuali kalau ada yang nanya ke kita ya, dan itu tidak perlu tidak perlu banyak diskusi, maka jawablah dengan mudah, iya ini yang anak tahu bid'ah. Kalau tiba-tiba mereka ingin diskusi, maka lebih baik jawabannya apa? Aduh, anak nggak ngerti masa gini mah, tanyakan aja kepada ahlinya begitu. Karena bisa jadi ya, fobianya masyarakat dengan kalimat ini itu karena ada oknum yang baru tahu tapi sudah banyak berkoar-koar. Ini yang menyebabkan rusaknya agama yang mulia ini. Nah, maka ini
yang harus kita luruskan, enggak padahal banyak indah agama ini. Cuman tadi karena mungkin ada sebagian adab-adab yang belum dipelajari, atau bisa jadi karena ketergesa-gesaan sehingga seperti itu. Selanjutnya, walaqad ja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiqhal abdi unwana iradatillahi bihil khaira. Masyaallah ya. Katanya kalau kita ini dimudahkan oleh Allah duduk di majlis fikih, lalu kita mudah banget paham. Kita duduk di majlis fikih dan kita itu digampangkan untuk memahaminya. Kata beliau, ini teh sebagai alamat kebaikan kita langsung dari Allah. Maksudnya gampangnya mah Allah tuh memilih kita jadi orang baik. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan dari hambanya kebaikan, Allah fahamkan tentang agama ini. Begitu ya. Nah, makanya terus berdoa kepada Allah agar duduknya kita di sini mengetahui agama yang mulia ini untuk diamalkan, bukan sebagai pengetahuan. Kita loncat langsung ya ke halaman 21. Lihat halaman 21. Walamma kanatis syari'atu kulluha tarji'u ila qaulin wahidin fi furu'iha wa in kathural khilafu. Kita harus tahu bahwa syariat kita atau agama Islam ini itu semuanya kembali kepada perkataan yang satu. Berarti hukum asalnya bisa diruncingkan meskipun nanti khilafnya terdapat banyak. Antum belajar fikih gak bakalan lepas dari khilaf atau ikhtilaf. Tapi sebenarnya kata beliau itu kalau kita mau terus detail khusus kita bahas itu pasti ketemu satu titik ya, ila qaulin wahid, kepada satu perkataan. Kama annaha fi usuliha kadzalik, sebagaimana dalam masalah usul, biasa kita bilang akidah. Itu akidah jarang bercabang kan ya, jarang terjadi ikhtilaf. Hampir kebanyakannya hanya beberapa poin saja. Begitu juga masalah fikih, masalah furu, cabang ini. Meskipun nanti banyak kita dapatkan, hakikatnya itu bisa kita runcingkan. Nah, bagaimana caranya? Wala yasluhu fiha ghairu dzalika, maka tidak boleh kita terus berada dalam ikhtilaf itu sampai kita menemukan titik itu. Jadi maksudnya gini, suatu saat kita nanti ketemu dengan masalah fikih yang lumayan, nanti ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh, begitu terus kan ya. Nah, kita itu jangan berhenti sampai di sini sehingga kita nanti mengatakan nama enak milihna nu ieu bae lah. Sudah titik di sana, nggak pernah berusaha lagi. Jangan, kata beliau. Teruskan. Nanti kalian benar-benar akan mengetahui lemahnya yang ini sampai benar-benar yakin bahwa ini yang paling kuat. Nah, di sanalah para ulama ketika berani mengatakan yang lain bid'ah. Ya, kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan kitabullah was sunnah, apalagi kalau bukan namanya bid'ah. Jadi ternyata ulama mengatakan bid'ah ini dengan proses yang panjang. Mereka harus banyak meneliti kitab-kitab. Kalau itu berhubungannya dengan hadis, mereka harus meneliti dari sisi ilmu hadisnya. Setelah mereka ketemu dengan titik itu, barulah mereka berani mengatakan bid'ah. Nah, kita ini, kata beliau, usahakan tidak layak kita terus berada dalam keombang-ambingan ini, enggak. Tapi terus belajar sampai kita yakin bahwa ini nggak boleh dilakukan, ini nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena udah ketemu titiknya satu. Nah, baru kita berani mengatakan ini bid'ah. Nah, kalau belum sampai titik itu, teruslah belajar, gitu maksudnya. Ya. Wa dalilu alaihi umurun. Ini sesuai dengan dalil. Pertama, beliau mengatakan begini.
Jadi kenapa meskipun itu masalah cabang atau masalah fikih, tetap ujung-ujungnya ada satu perkataan yang paling benar. Kata beliau dalam surat An-Nisa ayat 82, Allah berfirman, "Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an ataupun hadis ini yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan dari Allah, maka memang pasti akan menemui perselisihan yang banyak. Kan kita mah yakin bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu yang isinya dua tadi, kitab dan sunnah, itu dari Allah. Berarti kata beliau, hukum asalnya apa? Yang dibawa oleh Rasul gak mungkin ada ikhtilaf. Begitu. Pasti ada titik terangnya, gak terus ngambang, ya kan? Mungkin selama ini bisa jadi ya, kita ini belajar, kita ini ikut kajian, tapi sampai hari ini kita masih punya dua pemahaman. Cuman kita sekarang lebih condong ke sini saja, belum sampai titik terangnya kan ya. Bisa jadi kita masih berada di poin itu, termasuk yang bicara. Nah kita ini jangan berhenti katanya, nanti juga ketemu. Karena nggak mungkin ini datang dari Allah, tapi malah ikhtilafan katsira. Enggak. Yang pertama ya. Dalil yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian lagi berselisih, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dengan kalimat nakirah ya, fi syai'in, apapun permasalahannya, berarti masalah fikih juga dong. Masalah cabang gitu bahasa kitanya tadi, furu'. Tetap kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kepada Allah dan Rasulnya pasti ketemu tuh titik terangnya, gitu maksudnya. Ya. Nah ini yang harus kita tempuh nanti. Nah makanya beliau mengawali dalam kitab ini langsung ya rojihnya. Meskipun belum tentu ini yang paling rojih, karena ini mahasnya sebatas pengetahuan beliau Syekh Abdul Azim. Nah kita kan harus berangkat dari sini dulu dong, karena mustahil kita tiba-tiba langsung ngerti kan, gitu. Ya, nah, ini saja ya yang ana ingin sampaikan di halaman 21. Halaman 22 itu masih di atas. Lihat di sana katanya berarti baris ketiga. Qala al-Muzani, Imam al-Muzani sahibus Syafi'i. Beliau adalah sahibnya Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Dammallahu al-ikhtilafa wa amara indahu birruju'i ilal kitabi was sunnah. Allah mencela perbedaan pendapat. Allah mencela ikhtilaf, dan Allah yang memerintahkan untuk kembali kepada kitab dan sunnah. Kan pemahamannya mencela ikhtilaf dan menyuruh kepada kitab dan sunnah, berarti kan ketemu nanti. Ya. Jadi kalau kita berbeda pendapat, jangan diam terus di sana, tapi terus belajar sampai kita temu titik terang, gitu ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita baca dari muqaddimah ya. Intinya berarti penulis mengajak kepada kita ketika mempelajari kitab fikih, maka jangan berhenti hanya satu atau dua kitab, tapi terus belajar. Selama ada kajian fikih dan kita ada waktunya, ikut. Kenapa? Karena suatu saat yang awal-awalnya kita masih dibingungkan dengan ikhtilaf, lama-lama semakin mengerucut terus sampai nanti ketemu titik terangnya. Nah, mudah-mudahan pembacaan kita itu sesuai dengan keinginan mu'alif ya. Maksudnya seperti itu. Ya, antum buka halaman 26. Halaman 26. Ya, di halaman 26 ini rumus. Kalau baca kitab ini nanti di catatan kaki tidak disebutin dalilnya riwayat siapa, nggak ditulis Al-Bukhari, nggak bakalan ketemu.
atau Muslim atau Abu Dawud. Jangan kaget karena beliau di mukadimahnya udah ngasih rumus. Nah, ini rumus-rumusnya. Kalau nanti di catatan kaki ada tulisan kho, maksudnya berarti hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nah, ini rumus-rumusnya. Ya bisa jadi untuk menyederhanakan. Kan tadi kalimatnya mukhtasar, biar tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi ini Imam Bukhari dengan rumus huruf kha. Kalau Imam Muslim dengan rumus mim. Imam At-Tirmidzi rumusnya ta, dan seterusnya. Ada kan ya? Nah, gitu. Nanti juga kita ingatkan. Kalau Anda lupa ya tinggal Anda juga lihat aja ke halaman 26. Begitu. Gitu ya. Selesai sudah mukadimah. Mudah-mudahan itu mencukupi ya. Harusnya ada jam di sana ya. Biar tidak terlalu diingatkan terus. Gitu. Ya. Masih ada waktu? Banyak. Alhamdulillah. Keren udah selesai ya. Ya. Kita masuk halaman 29. Kitabut Thaharah. Ya. Atau biar kita tahu dulu ya. Kitab kita nggak bahas non basic kan gitu ya. Kita buka daftar isi dulu di belakang. Sambil ditandain. Ini yang akan kita bahas dalam kitab fikih. Lain ngareureuasnya, tapi biar tahu saja. Oh, kitab fikih teh ngabasna ieu wae gitu maksudna. Kalau di kitab ana halaman 643. 643. Karunya nya nu make PDF. Ayo. Jangan bertahan di gitu ya. Nanti dicetak. Ya. Jangan berpikir begini ya. Tenang bae lah zaman ayeuna mah. Teu kudu beli kitab ieu, PDF ge loba. Murah deui. Tinggal download we, jangan ya. Karena keberkahan itu di kitab, bukan di HP. Berupayalah untuk memiliki kitabnya. Lain promosi tapi nya. Dan teh jualan ente. Ya, halaman 643. Ternyata yang akan kita bahas pertama Kitabut Thaharah. Di dalam Kitab Thaharah nanti banyak bab. Ya. Di antaranya bab air, bab najis dan seterusnya. Banyak banget. Ya. Sampai antum buka halaman 646. Yang kedua, kita akan membahas Kitabu As-Shalah. Ini kitab kedua. Di Kitabus Shalah itu juga nanti kita bahkan banyak sekali yang dibahas. Di antaranya malah di sini nanti kita akan bahas itu jenis sifat-sifat salat. Malah sampai ada salat istikharah, salat kusuf, salat sunnah. Banyak. Yang ketiga, dalam kitab fikih itu akan dibahas Kitabul Janaiz. Kitab tentang jenazah. Tapi nikmatnya gini ya. Kalau antum sudah masuk ke dunia kitab fikih, gambarannya seperti ini, nanti enak. Kalau suatu saat di kampung kita ini kok berbeda ya cara jenazah itu disebutnya pengurusan jenazah atau kifayah ya. Kok ada tambahan ini, ada tambahan itu, nggak perlu repot nanti mah. Tinggal masuk aja ke kitab ini, baca dari bab pertama sampai nanti terakhir, lamun teu dijelaskan ku para ulama, itu yang dimaksud bid'ah. Begitu. Dan kalau itu bagian dari agama, nggak mungkin luput dari para ulama kita. Gitu. Yang ketiga, yang keempat ya, itu Kitabus Siyam di halaman 655. Ini juga yang akan dibahas di kitab fikih. Dibuka lagi halamannya, kita akan bahas Kitabuz Zakah. Kitab tentang zakat.
Lalu setelah itu sebelahnya kitabul hajj. Haji itu bagian dari kitab fikih. Terus kitabun nikah. Ini yang mau nikah lagi nanti harus sabar ya. Ilmunya dulu. Yang belum nikah sabar, jangan nikah dulu sampai ini selesai. Iya, kita menerapkan ilmu kan ya. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Orang erek beramal ya nikah. Ilmunya cuman punya, sabarlah. Daripada pernikahannya gagal, ya kan? Sabar dulu. Nah, halaman 662. Kitabun nafaqat. Yang sudah nikah jangan enaknya doang, dia harus ngasih nafkah. Siapa saja yang harus dinafkahi oleh dia harus tahu. Terus kitabul buyu. Nah, ini bagi yang suka bisnis. Sudah selayaknya dia masuk ke kitab ini. Kitabul buyu, jual beli. Jangan mau dimarahin sama Umar bin Khattab. Ya. Mau bisnis tapi nggak punya ilmu. Nanti dia akan masuk ke dalam harta haram. Karena bisa jadi mendolimi orang, bisa jadi masuk ke dalam riba. Harus belajar dulu kitab buyu. Ada dalam kitab fikih ya. Banyak lagi pembahasannya, Masya Allah. Terjadi atau bisnis nak? Enak jangan dibahas gitu. Ya, halaman 669 Kitabul Aiman wan Nuzur. Kitab tentang sumpah ataupun nadar. Nah, siapa di antara kita yang gampang banget bernadar, ini harus dibaca atau bersumpah. Ada dalam kitab ini. Selanjutnya Kitabul At'imah. Kitab tentang makanan. Ini pun ada dalam kitab fikih. Di kitab makanan ini nanti kita akan bahas tentang udhiyah. Udhiyah itu hewan kurban ataupun aqiqah, tentang cek orang Sunda mah ekah. Begitu. Dalam kitab fikih juga akan dibahas kitabul asyribah, tentang minum. Kitabul wasiyah, tentang wasiat. Lamun ayeuna urang geus wasiat ka istri bener teu? Istriku kalau aku nanti meninggal geus wasiat ya ayeuna. Boleh tidak? Bahas nanti. Kitabul faraid. Ini yang Masya Allah ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang pertama kali akan hilang. Kitabul faraid, tentang warisan. Dulu mah di zaman keemasan, namun keur ngobrol teh itu ngomongin masalah warisan, ilmunya. Karena ilmunya udah jelas, perperannya tuh. Sekarang mah kalau lagi kumpul ngomongin apa ya? Ya, selanjutnya kitabul hudud. Hudud itu kitabul had. Had itu hukuman tapi yang ada langsung dari syariat. Karena dalam Islam itu ada hukuman itu nasnya langsung dari agama, ada yang tidak dari agama. Disebutnya ta'zir. Nah, hukuman yang menentukannya pemerintah atau adat setempat. Tapi kalau hudud itu langsung. Kalau zina, kenapa dirajam? Jangan protes. Karena ini bagian dari kitabul hudud. Jangan disebut tidak peri kemanusiaan. Justru itu peri keadilan. Ya. Kan biasanya gitu ya. Enggak peri kemanusiaan. Bukan, itu peri keadilan. Itu adil karena dari Allah dan Rasulnya. Masih banyak nih. Ya, selanjutnya kitabul jinayat. Ini juga bagian dari fikih. Kitabul qada. Ini juga ada dalam kitab fikih. Kitabul jihad. Itu pun bagian dari fikih. Nah, mudah-mudahan dengan nanti masuk ke dalam bab ini enggak mudah teriak-teriak jihad. Ya, yang terakhir kitabul itqi. Kitab tentang perbudakan. Dan kita harus yakin
bahwa nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman akan ada lagi perbudakan, karena akan ada lagi peperangan antara muslim dan kafir yang tidak dengan senjata-senjata modern seperti sekarang. Perbudakan. Waliyadzubillah ya. Kita mau berdoa jangan sampai ketemu dengan zaman itu. Jangan punya cita-cita hayang apal. Apalagi yang bercita-cita orang mah yang apal ada kiamat kubro teh kos kumaha. Waliyadzubillah ya. Ya, kita masuk ke kitab yang pertama. Tadi di etang teh ya, sabaraha kitab ternyata. Enggak ya? Ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Pertama Kitabut Thaharah. Kita masuk ke dalam Kitabut Thaharah. At-Thaharatu lughatan. Thaharah secara bahasa an-nadhafatu wan-nazahatu minal ahdath. Nadhafah ya membersihkan atau bersih-bersih atau bersih. Tapi membersihkan dari apa? Membersihkan dari hadas. Karena bisa jadi ya ketika kita kena lumpur juga kita bersihkan, tapi itu bukan thaharah. Karena thaharah mah khusus untuk membersihkan hadas. Wastilahan, adapun secara istilah dan ini yang dipakai adalah raf'ul hadathi au izalatun najasi. Raf'ul hadath, mengangkat hadas, au izalatun najas, atau menghilangkan najis. Mungkin nanti pertanyaannya ai hadatsnya naon? Hadas mah istilah ya, yang ada pada seseorang ketika tidak dalam keadaan suci. Itu hadas. Kita ini berhadas. Kenapa? Karena kita belum bersuci. Gitu. Baju anak kena najis, bukan kena hadas ya. Gitu. Dihilangkan najisnya. Jadi kalau hadas mah istilah untuk seseorang yang belum suci. Yang membuat nanti kita tidak suci ada nanti waktunya. Ya, diantaranya sekarang mau bocoran dikit aja, berjima berarti kita lagi berhadas, atau kita kentut atau kencing berarti kita berhadas. Itu namanya thaharah. Nah, istilah ini diambil oleh penulis, dia catatan kaki dari kitab Al-Majmu'u Syarhul Muhaddab. Nah, antum ya kalau ditakdirkan ingin terus menuntut ilmu ya dan punya fulus, itu ketika ada isyarat-isyarat dari para ulama kita tentang kitab, berupaya untuk memilikinya. Karena kita harus merujuk. Ini yang disebut ilmiah nantinya. Benar tehnya iya teh kita kan nantinya. Dan kitab ini nanti akan banyak seperti itu. Nanti beliau di catatan kaki ini ada dalam kitab Imam Abu Dawud, nomornya disebutin. Kalau kita penuntut ilmu harus ilmiah, dibuka kitabnya. Benar nggak isinya seperti itu? Itu disebut ilmiah nanti. Dan kita selalu dibimbing untuk seperti itu, harusnya sih ya. Cuman ya mohon maaf karena keterbatasan waktu belum bisa sampai seperti itu. Ainama hanya mengandalkan husnudzon saja kepada penulis. Kenapa? Ya karena butuh waktu ya. Butuh waktu. Waktu kitanya sekarang bukan takhusus dalam masalah ini. Mudah-mudahan ada di antara antum yang seperti itu. Ya. Jadi apa itu thaharah? Thaharah itu berarti mengangkat hadas. Maksudnya yang tadinya kita belum suci diangkat itu jadi suci, ataupun menghilangkan najis. Kalau najis mah dat ya, terlihat dat. Yang pertama yang akan kita bahas di kitab Thaharah itu apa? Babul miyah. Bab tentang air. Miyah itu jamak, mufradnya maun. Ya, miyah jamak. Di sini dikatakan kullu ma'in, setiap air, nazala minas sama'i, yang turun dari langit, au kharaja minal ardi, atau keluar dari bumi, fahuwa tahurun, maka dihukumi suci. Kalau kalimat tahur berarti selain air itu suci juga bisa mensucikan.
Ya. Apa yang dimaksud suci? Berarti air itu tidak najis, suci. Apa yang dimaksud bisa mensucikan, bisa membuat kita jadi suci, tidak dalam keadaan hadas. Liqaulillahi ta'ala, kenapa air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi itu suci? Dalilnya, nah gitu. Pertama dalam surat Al-Furqan ayat 48, Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Langsung Allah yang menyebutkan bahwa yang aku turunkan air dari langit itu adalah air yang suci. Ya. Jadi kalau ditakdirkan Pak, sekarang teh hujannya lumayan deras, kita ini lagi junub, tinggal hujanan weh. Niatkan untuk menyucikan diri, nanti basah semua tuh, sudah suci. Cuman kita nggak dapat paling apanya, paling sunnah mandi junub kan ya, gitu. Kenapa? Ya karena air hujan itu bisa mensucikan kita. Terus kan katanya ya Allah alam ini air hujan itu kan bagus juga katanya ya, untuk kesehatan. Berbeda dengan ketika kita masih kecil, orang tua taunya ulah hujanan, bising keringan gitu ya. Iya. Katanya bagus. Tapi bagi yang tubuhnya mungkin kebal ya, iker sakit mah tetap yang kita sakit. Yang kedua dalilnya waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Ai fil bahri eta teh air ti langit tah air ti handap. Bahri teh laut. Air laut itu, air laut itu teh air dari langit atau air yang keluar dari bumi? Sigana mah campurannya. Da ana mah bukan ahlinya tuh, makanya ana nanya ke antum. Barangkali ada di antara antum yang tahu. Anggap baik dihandapnya. Berarti tadi betul ya kata saya di sini, setiap air yang keluar yang turun dari langit dan keluar dari bumi, berarti air laut di antaranya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci. Nah, itu dalilnya. Jadi air laut bisa mensucikan, berwudu ataupun mandi junub. Bisa dengan air laut. Ulah ngomong heula asina, kita ngomong fikih. Fikih itu kan untuk menentukan hukum, boleh dan tidaknya. Oh iya, ini barangkali ya, mungkin ini terburu-buru tapi nggak apa-apa, barangkali bermanfaat. Ada pembahasan fikih hukum, ada pembahasan adab. Ini harus dibedakan ya nanti ya. Contoh, ini hanya sekedar contoh. Baca Al-Quran menghadap ke timur, apa hukumnya? Kan ditanya gitu nanti. Berarti ini pembahasannya fikih. Jawabannya ya juz, boleh. Tapi kalau kita pengen jawabannya adab, adabnya mah menghadap kiblat gitu. Ya. Jadi ada pembahasan fikih, ada pembahasan adab. Jangan tertukar. Gitu. Ya. Kadang-kadang ada yang tertukar gitu. Masa baca Al-Quran bukan menghadap ke, masa baca Al-Quran sambil tiduran, masa kan gitu. Jadi ada pembahasan hukum, ada pembahasan adab. Nah itu kadang-kadang tertukar. Nah jadi yang kedua berarti air laut hukumnya suci. Di sini ada tambahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bangkainya pun halal. Antum harus pastikan apakah ini hewan yang ada di laut atau bukan. Kalau hewan yang ada di laut apapun namanya halal. Antum apalna ada di laut teh hewan naon bae? Hiu merenya jeung paus geus nya. Nya da saking lobana. Ada sebagian orang ketika mendapati di pinggir laut tiba-tiba sudah ada hiu atau paus yang mati, itu tidak dimanfaatkan. Tapi di apa? Dikubur malah. Padahal mata teh rezeki ya.
Lamun ngahajang ngusup mau menang ieu. Da ngusup mau menang. Bener teh? Atuh da umpana kunaon atuh ngusup. Iya kan? Iya. Nah ini masalahnya gini ya. Masalahnya nanti kita bertemu gini. Namanya juga fikih. Ari anjing laut. Tah eta. Padahal geus puguh tah. Aya lautan, berarti eta hidup di lautnya. Halal. Gitu. Udah jadi bangke. Ai daek mah. Kan kita ngomong naon? Hukum. Ada hukum halal. Ari engke antum daek jeung teu mah eta mah beda deui. Ulah ngomong gara-gara teu suka ngomongnya enggak boleh. Ya kan gitu. Nu ngaranan anjing saha? Kan urang-urangnya. Coba lamun ditakdirkan bahalana teu di anjing. Ya kan? Gitu. Kan yang menamakan dulunya kan ya. Mungkin kita berpikirnya itu kan anjing. Iya, tapi lupa itu mah hewan laut. Gitu. Ya. Iya. Terus ketika antum nanti masuk ke dalam bab fikih juga akan bertemu begini. Hewan buas tapi yang bertaring. Eta air hiu jeung paus hewan buas lainnya. Apa bukti buasnya? Naon bae dimakan banyak. Disebut lagi predator kan. Bisa antum teu yakin kali dimakan teh. Gitu. Itu teh hewan buas bertaring. Bertaring. Oh, berarti masuk ke dalam ini dong yang diharamkan. Jangan lupa itu hewan yang ada di laut. Karena kata Rasulullah, al-hillu maitatuhu, mayatnya saja halal. Gitu. Tapi harus yakin dulu itu hewan laut atau bukan, gitu ya. Jadi ulah terkecoh dengan nama. Karena yang memberikan nama itu bukan Allah dan Rasulnya ya. Kan kita-kita yang ngasih namanya. Kalau ditakdirkan dulunya ya, pertama kali yang menemukan itu termasuk naonnya? Hewan ya, bukan jenis ikan-ikanan ya. Kalau ditakdirkan yang menemukan dulunya itu namakannya apa gitulah, yang kelihatannya sekarang tidak menyeramkan, begitu. Mungkin kayaknya nggak ada permasalahan. Tapi kusabab ayat kalimat awalnya itu ya. Terus ada lagi di laut itu ada bulu babi ya. Pernah dengar nggak? Ayah babian pernah. Begitu. Tapi itu hewan laut, maka boleh. Gitu maksudnya. Itu hukum asal bahwa airnya suci dan bangkainya halal. Nah, lihat sekarang mulai ya. Di catatan kaki yang nomor 2 di bawah itu ada kalimat sahihun. Berarti hadis ini derajatnya sahih menurut beliau. Ya. Menurut beliau sahih. Ada dalam kitab, lihat. Shad itu teh artinya sahih. Jim sama ha ya. Itu artinya Ibnu Majah. Nah, antum kalau lupa tinggal dibuka lagi halaman 26 tadi. Ja sama ha, cari gitu. Gitu ya. Oh iya. Ini ada dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Gitu. Coba kalau ditakdirkan ditulis, pasti penuh ini. Nantinya malah tambah tebal. Namanya bukan mukhtasar atau. Ya. Terus ada lagi to. Berarti ini kitab hadis ini ada dalam kitab Imam At-Tabrani. To. Kan to heula. Setelah to Al-Muwatta yang to. Imam Malik ya, kitab Muwatta. Terus dal. Dal di sini Abu Dawud. Jadi hadis ini ada dalam kitab Imam Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Tinggal kita cek aja kalau ada waktu. Tapi hadis ini ma'ruf ya, masyhur. Dalil ketiga
Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil bi'ri. Bi'ri itu sumur. Kalau tadi bahri, laut. Sumur ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air yang ada di sumur itu suci, enggak mungkin jadi najis. Begitu kata beliau. Ya. Makanya kita tidak segan-segan ya, kalau punya sumur itu pasti kita pakai untuk bersuci, malah bisa jadi kita konsumsi. Ya. Ini diantara dalilnya. Kalau ditakdirkan rumah kita ini berdekatan dengan sepiteng orang, jadi ragu tidak? Rumah kita sumurnya teh kusabab teu apal eta tetangga teh bikin sepetengnya malah dekat sumur orang, kita jadi ragu enggak? Karena kan yang namanya tinja itu najis. Dengan dalil ini nggak boleh ragu. Selama itu air keluar dari sumur, bukan dari sepiteng. Dari sumur ya, bukan dari sepiteng. Itu suci. Adapun nanti aya bau, antum jangan mikir baunya, karena kita ngomong apa? Suci, hukum. Nanti antum, anak mah kayaknya nggak berwudu dari air ini deh. Itu masih terserah. Tapi kita ngomongin hukum. Pokoknya air dari sumur itu suci. Gitu ya. Nah, makanya nanti setelah kita tahu ini kan nggak ragu lagi. Gitu. Kuat, kokoh kita ini. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabdanya begini, lihat, innal ma'a tahurun. Ini kan lagi ngomongin tentang sumur. Air itu suci tuh, air sumur itu. La yunajjisu syai'un. Gak bisa dijadikan najis. Gitu. Ya, dengan apapun. Nah, lihat catatan kakinya. Ini juga sahih dalam kitab Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Nun An-Nasai. Ini tiga dalil ini ya. Tiga dalil ini yang beliau sebutkan. Lalu baru beliau nyebutin lagi 10 menit lagi asar. Oh, kliennya berhenti. Berarti kebablasan kita ya. Iya, kan kita harusnya sampai 2:30 ya. Ah, iya. Ya sudah ya, sampai sini dulu. Tandain ya. Tandain. Sampai sini dulu. Ya, barangkali dari pernyataan tadi, silakan barangkali ada yang mau nambahin ilmu yang anak tadi tidak sebutkan. Mangga. Cukup ya. Cukupnya tuh mudah-mudahan jelas, bukan cukupnya bingung ya. Mudah-mudahan jelas dan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.